Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Rizka Ramadona, NIM 2019 143021 dari program studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang video opini, yaitu judulnya Toleransi Antar Umat Beragama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Yuk kita lihat apa aja sih contoh sikap dan perilaku bertoleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan kerjasama. Di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yang pertama, kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dan kita menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya adalah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Berikutnya, kita juga tidak membedakan suku, ras, atau golongan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Lalu, kita menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang toleransi umat beragama di Indonesia. Ada yang tahu nggak toleransi itu artinya apa? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang toleransi. Nah, toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi juga merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama, baik bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Itu contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selanjutnya, toleransi membiarkan orang lain berpendapat berbeda, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lainnya yang berbeda. Namun, kadang toleransi beragama sering disalahartikan, misalnya dengan ikut upacara ibadah agama tertentu, dan banyak lagi, tapi bukan itu yang dimaksud. Toleransi yang benar adalah tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Olehnya itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi keutuhan negara. Baiklah, berikut ini saya akan menampilkan cuplikan contoh dari kerukunan umat beragama pada warga di Kampung Sawah, Bekasi. Sinta, jika tadi kita lihat kan betapa khidmatnya umat Katolik di Bali beribadat, hal yang sama juga pasti akan terjadi di Kampung Sawah Bekasi. Wah, Kampung Sawah ini yang merupakan salah satu kampung Betawi itu ya, betul ya? Betul sekali, meski berbeda agama, masyarakat di sana saling rukun. Jadi mereka bahkan punya tradisi tersendiri untuk merayakan hari raya seperti ini. Nah, tradisinya seperti apa nih, Peter? Di tradisinya saling berkunjung dan berkirim makanan. Wah. Allahu Akbar, Allahu
kumandang azan mengiringi suara lonceng dari Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah Jati Melati Bekasi. Di sini, gereja berkembang sejalan dengan perkembangan budaya setempat, Betawi. Sejak akhir abad 19, para pelayan liturgi mengenakan baju adat Betawi, baju koko dan kopiah. Ini menjadi salah satu kekhasan dari gereja Katolik ini. Bicara tentang budaya Betawi di Santo Servatius Kampung Sawah itu sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1896. Itu diawali oleh orang-orang asli Kampung Sawah yang memang mereka adalah orang asli Betawi Kampung Sawah. Dan kemudian dari situlah maka kemudian perkembangannya sampai sekarang ini kami mencoba untuk mempertahankan budaya itu. Paroki Gereja Santo Servatius Kampung Sawah berjumlah sekitar 3.900 umat. Sebagian besar umatnya berasal dari suku Jawa dan Betawi. Sementara sisanya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Batak, Tionghoa, dan suku-suku lainnya. Keberadaan gereja ini menandai adanya keberagaman agama pada kampung Betawi ini. Anggota masyarakat Kampung Sawah kebanyakan memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dekat. Inilah yang menjadi landasan terciptanya kerukunan warga di sini. Hal ini bisa dibuktikan dari sistem marga Betawi, seperti PP, Napiun, Bain, dan sebagainya. Bahwa ada pohon keluarga, kebetulan ada satu keluarga yang beragama Kristen. Ada yang satu agama Katolik, satu agama Muslim. Mereka adalah satu keluarga utuh. Nah dari situlah mereka, maka kemudian saling memahami, saling mengerti, saling bertoleransi. Berbeda agama dalam satu keluarga, ini bukan hal yang baru bagi warga kampung ini. Untuk menjalin tali hubungan keluarga, mereka saling berkunjung dan bercengkrama. Tradisi ini masih bertahan hingga kini. Bentar lagi nih mau Natal misalnya. Biasanya kalau kami di sini, kami tuh satu keluarga itu bermacam-macam agama. Jadi tuker-tuker makanan. Sampai sekarang pun memang masih begini terus gitu. Satu RT, satu kelurahan pun itu kami masih bersaudara walaupun beda-beda agama. Kekerabatan mendorong warga untuk mau saling toleransi. Prinsip ini yang kemudian selalu dipegang teguh warga dan para pemuka agama kampung lainnya di Kampung Sawah ini. Ya kalau umpamanya kata kita rukun, ya warganya ini juga ya saling asah, saling asih, saling asuh antar umat beragama. Maka kestabilitas keamanan ini juga akan terkontrol dan terkendali. Dan kalau memang keadaan aman kan kita juga semua merasakan. Dengan demikian, kerukunan senantiasa terasa dan terjalin di kampung ini. Farhana Khalid, Fitriadi Angga, melaporkan untuk NET. Waduh. Aduh, menarik ya Fitri ya. Ternyata kekerabatan lah yang mengikat warga kampung ini untuk saling menerima dan juga toleransi sehingga bisa hidup damai berdampingan. Betul sekali sih. Apalagi tadi ya tradisi berbagi Makanan tadi ya menarik sekali itu. Iya. Baiklah, itu tadi adalah kronologi singkat dari kerukunan umat beragama pada warga di Kampung Sawah. Sudah kita lihat tadi bahwa banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang sering kita temukan di sekeliling kita, terutama bagi kita yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari semboyan ini kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Jadi, cara untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan yaitu dengan menghormati perbedaan, tidak bergunjing, berbicara dengan sopan santun, menghargai umat lain saat beribadah, tidak memaksakan kehendak, menerima perbedaan, menghargai diri sendiri, menghargai hak pribadi orang lain. Model toleransi yang diterapkan di dalam film ini ataupun berita tentang di Kampung Sawah tadi merupakan contoh nyata dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena dalam adanya hal tersebut menjadikan sebuah peluang di mana setiap individu yang menjadi lebih baik dalam hidup bersosialisasi, bermasyarakat, beragama, dan bernegara.
Jadi kesimpulannya bahwa toleransi antar umat beragama adalah keinginan untuk membiarkan dan sabar terhadap orang lain yang pikiran dan cara hidupnya berbeda, serta bagaimana seseorang bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda. Keyakinan dengan saling menghormati dan menghargai tanpa merusak iman. Indikator kesadaran dalam menghargai perbedaan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kampung sawah sudah mampu menyadarinya adanya perbedaan dalam beragama dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Masing-masing umat beragama sudah menjalankan keyakinan agama yang dianut dengan baik, sehingga mereka sudah memahami perbedaan agama dan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Baiklah, disinilah sekian saya sedikit menyampaikannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.